Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesehatan ternak minggu ini kita akan membahas tentang penyakit virus pada unggas, yaitu ada 3 penyakit nanti yang akan kita bahas, yaitu ada IB, IBD, kemudian ada ILT. IB itu adalah infeksius bronkitis, kemudian ada gumboro atau IBD, kemudian ada ILT atau infeksio tracheitis. Untuk yang pertama kita akan bahas masalah infeksius bronkitis atau IB. Nah, infeksius bronkitis ini penyebabnya adalah virus, dia masuk dalam golongan coronavirus. Organ yang terserang adalah saluran pernafasan, utamanya adalah pada bagian bronkus. Sifatnya karena virus, maka dia menular, bahkan sangat menular, karena penularannya sangat mudah, bisa melalui udara. Kemudian kejadiannya yaitu pada ayam. Untuk kalkun dan unggas air ini tidak terserang untuk infeksius bronkitis. Penularan adalah udara yang dia mengandung partikel virus, berarti dia ada kontak langsung di sini, yaitu antara ternak yang sakit, dia batuk dan mengeluarkan virus di situ. Partikel virus ada di dalam udara, kemudian menular ke ternak yang lainnya, ke ayam yang lainnya. Gejalanya ada gejala dyspnea, terlihat jelas pada saat malam hari. Jadi dyspnea itu seperti berat ya nafasnya, seperti orang tenggelam. Nah, seperti itu. Dia kesulitan untuk bernafas. Kenapa? Karena pada bagian bronkusnya dia mengalami infeksi. Nah, sementara kita tahu pada bronkus, kemudian di sana ada bronchiolus, itu adalah sistem yang paling pokok pada saluran pernafasan. Di sana nanti ada pertukaran untuk CO2 dan O2 dari seluruh tubuh. Kemudian produksi telur turun 50%. Nah, yang ciri yang khas yang lain nanti kulit telur itu dia lembek, tidak keras. Kemudian bentuk telurnya dia juga tidak beraturan, tidak berbentuk oval ya kalau telur itu normal. Jadi dia tidak beraturan. Putih telurnya encer. Kemudian kalau dia disertai infeksi Mycoplasma gallisepticum, biasanya pada kantong udara atau air saknya dia mengalami peradangan atau kita sebut sebagai air sakulitis. Untuk morbiditasnya cukup tinggi, angka kesakitannya yaitu 100%, sedangkan untuk mortalitasnya dia rendah kecuali pada ayam muda. Nah, untuk kasus-kasus yang galur nefrogenik itu pada ginjal, organ ginjal itu mengalami pembengkakan dan juga ada urolithiasis. Untuk perubahannya pada radang organ respirasi itu dari ringan sampai berat, kemudian bisa disertai arus sakulitis, terutama kalau ada infeksi Mycoplasma gallisepticum, namun juga bisa jadi pada kantong udaranya tidak mengalami infeksi. Kemudian ginjal bengkak pada kasus-kasus yang nefrogenik, kemudian folikel ovariumnya lembek. Jadi dia juga menyerang pada saluran reproduksi. Untuk pengobatannya itu kita menggunakan antibiotik. Namun ingat, virus itu belum ada obatnya, sehingga antibiotik di sini bukan sebagai antivirus, tapi dia untuk mengurangi infeksi sekunder yang mungkin ada yang disebabkan oleh bakteri. Nah, untuk pengobatan atau suportifnya kita menggunakan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari ternak tersebut. Ini berlaku untuk semua penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian pencegahannya tentunya karena dia virus, bisa kita menggunakan vaksinasi. Ini adalah gambaran dari penderita IB, infeksius bronkitis. Jadi dia bernafasnya kesulitan, seperti tenggelam, dyspnea, gitu. Kemudian pada hidungnya dia keluar leleran, cairan lendir. Ini kalau kita buka pada bagian paru-parunya, ya, adik-adik bisa lihat di situ ada trakea yang sudah dibuka. Kemudian pada bronkusnya terdapat pendarahan yang cukup hebat di sini. Di warna merah-merah ini adalah warna pendarahan pada pulmo, terutama pada organ-organ bronkus. Ini kalau disertai oleh infeksi Mycoplasma gallisepticum, maka terjadi peradangan pada kantong udara atau air sak, atau kita sebut namanya adalah air sakulitis karena radang pada air sakus. Jadi kita lihat di sana perubahannya, kantong udaranya dia berbusa, berbuih. Kemudian kalau yang sebelah sisi kiri itu dia sampai berwarna merah karena ada pendarahan.
Ini kalau dia juga menyerang pada yang nefrogenik tadi, ginjalnya juga bisa adik-adik amati. Nanti di sana ada pembengkakan pada ginjal. Nah, kita untuk tahu ginjal itu bengkak, maka permukaannya bisa ditekan. Biasanya dia akan tegang atau tidak fleksibel kalau dia mengalami pembengkakan, atau bahkan juga dia akan mengalami perubahan warna menjadi semakin merah. Ini untuk bagian ovariumnya, folikel-folikel telurnya dia berkeriput, kemudian bentuk telurnya dia tidak beraturan, dan beberapa bahkan dia berkeriput juga untuk kulit telurnya. Yang kedua adalah IBD atau Gumboro, Infectious Bursal Disease. Penyebabnya adalah virus dari famili Birnaviridae, genusnya adalah Avivirnavirus. Organ yang diserang adalah Bursa fabricius, sehingga dia akan menurunkan kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh, atau kita sebut sebagai penyakit immunosuppression. Sifatnya menular, akut, kejadiannya itu umur muda, yaitu 2-14 minggu. Nah, pada umur ini Bursa fabricius itu menjadi organ yang penting untuk menghasilkan antibodi. Sehingga jika organ ini terserang oleh infeksi, dalam hal ini adalah IBD, maka kekebalan tubuhnya akan berkurang, menurun, bahkan hilang. Sehingga angka kematiannya cukup tinggi, yaitu mortalitas pada umur 3-6 minggu. Sehingga biasanya kalau Gumboro menyerang, itu penyakit yang lain pun akan ikut menyerang karena daya tahannya dia sudah turun. Penularannya adalah lingkungan yang tercemar virus dalam tinja ayam yang sakit. Jadi virusnya dikeluarkan melalui tinja pada hewan-hewan atau ternak unggas yang sakit. Gejalanya pada kasus Gumboro IBD, yang pertama adalah apetit atau nafsu makan, kemudian nafsu minumnya dia juga turun, kemudian diikuti oleh diare, di mana diarenya itu dia berlendir, kemudian bulu kusam, kemudian bulu sekitar kloaka kotor karena fesesnya lengket. Kenapa lengket? Karena dia ada diare berlendir. Kemudian ayam tidur dengan paruh diletakkan di lantai, sehingga dia khusus menciri banget. Jadi kalau ayam-ayam Gumboro itu, ini misalnya ini paruh, dia kalau berdiri itu paruhnya ditaruh di lantai, disandarkan seperti ini. Nanti ada gambarnya. Itu gejala klinis yang nampak. Kemudian dia tremor itu dia gemetar, kemudian dehidrasi, anoreksi, kemudian inkoordinasi, terutama kelihatan pada sayapnya akan dia menggelepar. Kemudian dia juga mematuk-matuk daerah pantat. Kenapa? Karena di daerah pantat kloaka itu dia lengket, karena diarenya berlendir, sehingga dia itu ingin menghilangkan lengket itu karena dia tidak nyaman, sehingga dia mematuk-matuk daerah pantat atau kloaka. Kemudian adanya radang, bahkan sampai atropi, pengecilan. Jadi setelah dia mengalami pembengkakan dan nanti akan mengecil, itu pada bagian bursa fabricius. Kemudian untuk morbiditasnya dia tinggi, mortalitasnya dia lumayan cukup tinggi, yaitu bisa sampai 80%. Kemudian cenderung lebih parah pada Leghorn dibandingkan broiler. Perubahannya untuk patologi anatominya, yang pertama adalah bursa fabricius. Bursa fabricius itu dia terletak pada bagian atas dari kloaka, yaitu pada pangkal ekor itu bursa fabricius. Itu dia bisa bengkak, bisa 2 kali lipat. Kemudian ada odem yang hebat, merah, bahkan pendarahan selama 5 hari. Setelah itu dia akan mengalami penyusutan ukuran atau atropi pada hari ke-8. Kemudian perdarahan pada otot dada, paha, kemudian proventriculus. Ini adik-adik amati. Jadi kalau perdarahan pada otot dada dan paha itu bisa kita amati ketika kita lakukan nekropsi, kita buka bagian kulit di dada maupun bagian paha. Itu nanti dia ada bercak-bercak merah pendarahan. Ginjal bengkak, kemudian kalau timbunan asam urat ini kita baru bisa ngecek dengan menggunakan uji lab ya. Kita tidak bisa mengamati secara langsung. Pencegahannya adalah vaksinasi. Jadi kalau di lapangan vaksin Gumboro ini dia menjadi hal yang boleh dikatakan wajib dilakukan pada program vaksinasi ayam yang komersil. Ini adalah gambaran dari ternak-ternak yang mengalami Gumboro atau IBD. Kalau sebelah kiri adik lihat yang tadi kita ceritakan di depan. Jadi kalau berdiri dia paruhnya dia letakkan di lantai. Ini khas banget untuk kejadian Gumboro. Ini tidak pada penyakit-penyakit yang lain. Kemudian sebelah kanan itu ada pembengkakan di bagian bursa fabricius. Jadi dia membengkak cukup besar di sini.
Ini ayamnya broiler. Kemudian kalau kita buka, itu bagian ginjalnya dia juga mengalami pembengkakan. Ini proventriculus, terjadi hemoragi di sana. Bercak-bercak merah bisa diamati pada gambar ini. Ini otot dada dan otot paha tadi yang kita ceritakan di depan. Jadi kita kupas dulu kulitnya, kita kelupas. Nanti akan terlihat titik-titik merah yang menyebar, hemoragi pada otot dada dan otot paha. Kemudian ILT atau infectious laryngotracheitis. Laring dan trachea, ada radang, sehingga kita sebut laryngotracheitis. Penyebabnya adalah virus dari golongan herpes virus. Organ yang terserang di sini adalah alat pernafasan, tapi khusus bagian atas. Berbeda dengan infectious bronkitis di depan tadi. Kalau IB, infectious bronkitis, dia pernapasan bagian bawah pada bronkus. Kalau ILT dia bagian atas, yaitu pada laring dan pada bagian trachea. Sifatnya sangat menular. Kejadiannya utamanya adalah ayam dewasa sekitar umur 14 minggu. Atau sekitar 14 minggu itu 3,5 bulan. Penularannya adalah udara yang tercemar virus. Kemudian ayam yang sembuh dia bertindak sebagai penular atau karier. Masa inkubasi penyakit ini adalah 2-12 hari. Jadi ketika virus masuk, maka 2 hari sampai 14 hari itu baru muncul gejala klinis yang bisa kita amati. Gejalanya adalah yang menciri, yang pertama adalah mata berair. Kemudian dyspnea. Jadi dia hampir sama dengan IB tadi, dia dyspnea juga. Tapi di sini dia disertai dengan batuk yang bercampur dengan darah atau batuk dengan eksudat darah. Kenapa? Karena pada bagian saluran pernapasan atas, pada laring dan trachea dia mengalami infeksi yang cukup berat. Kemudian sering menjulurkan, menggoyangkan kepala saat bernapas. Jadi kalau bernapas dia lehernya dia tarik ke atas. Jadi dia misalnya ini kepalanya dia tarik ke atas seperti ini. Kenapa? Karena di sini dia tersumbat karena adanya infeksi, sehingga dia akan menengadahkan wajahnya atau mukanya untuk bisa memperlancar pengambilan udara ke saluran pernapasan. Kemudian juga terdengar suara ngorok. Kenapa? Karena di sini tersumbat oleh adanya mukus akibat infeksi. Kemudian kepala, paruh wajah sekitar sini biasanya ada darah. Kenapa? Karena dia batuk darah. Batuk yang disertai eksudat darah, jadi sisanya itu menempel. Kemudian morbiditasnya cukup tinggi, mortalitasnya 10-20%, namun ini juga tergantung dari kondisi ternak tersebut karena bisa mencapai 70%. Kemudian 2-6 minggu pasca kesembuhan biasanya gejala masih terlihat. Untuk perubahan patologi anatomisnya, yaitu pada bagian laring dan trachea, yaitu nanti kalau kita buka di sini ya, nekropsinya, itu pada trachea akan terdapat eksudat darah, dan kadang dia juga memang bisa kalau penyakitnya sudah parah dia bisa turun ke bronkus atau air sac atau kantong udara. Kemudian kadang ditemukan pseudomembran atau sumbatan yang sudah mengeras, mengkeju pada trachea. Nah ini berbeda dengan infectious bronkitis. Di infectious bronkitis tidak akan kita temukan lesi pada bagian trachea yang dia berupa pseudomembran atau sumbatan. Kemudian konjungtivitis atau radang pada konjungtiva pada mata, kemudian juga pada sinus. Ini pada kasus-kasus yang kurang patogen. Pencegahannya vaksinasi pada daerah endemik. Kemudian ayam yang divaksin tidak ditempatkan pada flock yang peka. Jadi flock yang sering muncul kasus penyakit ILT. Kemudian desinfeksi pada lingkungan dan kandang. Ini gambaran ternak-ternak yang menderita ILT. Nah, adik bisa amati di sini, yaitu di bagian kiri. Dia sampai menjulurkan kepalanya untuk bernafas. Ini khas banget, ciri yang khas untuk ILT. Kemudian mata berair di gambar sebelah kanan. Kemudian batuk darah, jadi ada leleran darah dari penderita ILT. Ini sampai keluar ya, eksudat darahnya. Ini pada ayam petelur. Kemudian ini juga masih batuk darah. Jadi dia ketika batuk dia keluar darah. Ini kalau trachea kita buka, di sana ada radang yang cukup hebat, warnanya merah.
Yang normalnya dia sebenarnya adalah merah muda ya. Ini merah, benar-benar merah banget karena pendarahan. Ini kalau kasus yang sudah parah, ada pseudomembran pada trakea. Ini kita buka, ada eksudat yang sudah mengeras, yang sudah mengkeju. Ini menyumbat. Sehingga ketika menyumbat, maka dia bernapas dengan mulut, dia menjulurkan kepalanya. Oke, itu untuk penyakit viral pada unggas, untuk infectious bronchitis, kemudian infectious pada bursa Fabricius, yaitu gumboro, kemudian infectious laryngotracheitis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.